Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lasmi dari kelas Ekonomi Syariah 4E dengan NIM 1904010027. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aspek hukum ekonomi. Baik, adapun materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah tentang surat berharga. Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan tentang surat berharga, antara lain yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum surat berharga. Yang kedua yaitu fungsi utama dan pihak yang terkait dengan surat berharga. Yang ketiga yaitu unsur-unsur surat berharga. Yang keempat yaitu jenis-jenis dari surat berharga, dalam hal ini yaitu wesel, cek, surat sanggup, dan biliet giro, serta yang terakhir yaitu surat berharga lainnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan tadi adalah pengertian dari surat berharga. Jadi, surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik itu pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Selanjutnya yaitu dasar hukum surat berharga, yaitu yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang kedua yaitu perundang-undangan lain untuk surat berharga. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. Yang ketiga yaitu sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi, adalah surat bukti diri bagi pemenangnya sebagai orang yang berhak. Yang kedua yaitu pihak yang terkait dengan surat berharga adalah yang pertama yaitu penarik atau draw, merupakan pihak pemilik dana pada rekening yang memerintahkan tertarik yaitu bank untuk membayar kepada pemegang. Yang kedua yaitu penerbit atau issuer debtor, merupakan pihak yang menerbitkan surat berharga. Yang ketiga yaitu pemegang atau biasa kita sebut dengan kreditur atau holder, dan investor adalah pemegang surat berharga yang memiliki hak tagih. Yang keempat yaitu tertarik atau pay, merupakan pihak lain yang disebutkan dalam surat berharga sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran. Yang kelima yaitu endorsement, adalah pemegang surat berharga sebelumnya yang memindahkan haknya atas surat berharga tersebut kepada pihak yang menerima pengalihan. Yang keenam ada acceptance, adalah pihak yang melakukan akseptasi menerima, yaitu mengakui setiap tagihan yang ternyata dalam surat berharga yang diaksep serta melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan. Biasanya akseptan ini ada dalam mesel bank adalah bank selaku pihak tertarik, sedangkan dalam mesel dagang akseptan biasanya adalah importir atau pembeli. Yang ketujuh yaitu avalis, adalah penjamin dari penerbit. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari surat berharga. Yang pertama yaitu surat bukti tuntutan utang. Surat adalah akta, sedang akta adalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Jadi akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan atau utang dari penandatanganan. Jadi utang adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatanganan akta atau debitur, dan pemegang akta atau kreditur itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta itu. Tuntutan dapat berwujud uang atau cek, berwujud benda atau konsumen atau bill of lading, dan dapat berwujud tuntutan atau charter party. Yang kedua yaitu pembawa hak.
Hak adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur surat berharga, yang berarti hak itu melekat pada akta surat berharga. Jadi jika akta hilang maka haknya pun hilang. Contoh, uang kertas bank hilang, maka tidak dapat diminta uang kertas baru dari Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu mudah dijual belikan. Nah, tujuan penerbitan surat berharga ini sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis surat berharga. Yang pertama adalah wesel. Jadi wesel ini adalah suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pemegang tersebut. Jadi selanjutnya yaitu ada macam-macam dari wesel. Yang pertama ada wesel biasa. Jadi wesel biasa ini adalah surat wesel di mana terdapat semua pihak yang berhubungan dengan wesel tersebut. Yang kedua yaitu ada wesel atas pengganti penerbit. Jadi wesel atas pengganti penerbit ini adalah wesel yang diterbitkan untuk diri penarik sendiri. Yang ketiga ada wesel atas penerbit sendiri. Jadi wesel ini adalah wesel yang diterbitkan oleh penarik, tetapi pihak tertarik adalah pihak penarik itu sendiri. Yang keempat ada wesel untuk perhitungan pihak ketiga. Jadi wesel ini adalah wesel yang tidak diterbitkan oleh penarik sendiri, tetapi diterbitkan oleh pihak ketiga untuk penarik itu sendiri. Yang kelima ada wesel inkaso. Jadi wesel inkaso adalah wesel yang memberikan kuasa kepada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang, sehingga wesel ini tidak dapat dipindah tangankan. Menurut pasal 102 KUHD, wesel yang ditambahkan dengan kata untuk ditagih, misalnya pada bank atau kantor inkaso untuk menagihnya. Selanjutnya ada wesel berdomisili. Jadi wesel ini adalah surat wesel yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain selain dari tertarik, dan pembayarannya ini dilakukan di tempat pihak ketiga menurut pasal 103 KUHD. Wesel yang pembayarannya harus dilakukan kepada orang tersebut dalam surat wesel pada alamat yang ditunjuk dalam wesel tersebut. Nah, selanjutnya surat berharga yang kedua ada cek. Jadi cek ini adalah suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak-pihak pemegang atau pembawanya. Nah, macam-macam dari cek, yaitu yang pertama ada cek biasa, adalah cek yang memenuhi semua kriteria dan ciri-ciri dari suatu cek tanpa suatu ketentuan tambahan terhadap cek tersebut. Yang kedua ada cek atas pengganti penerbit. Jadi cek ini adalah cek di mana nama pemegang pertama tidak disebutkan, sehingga pihak penarik sama dengan pemegang pertama. Yang ketiga ada cek atas nama penerbit sendiri. Jadi cek ini adalah cek di mana nama pihak tertarik juga tertindak sebagai penarik. Yang keempat ada cek untuk perhitungan pihak ketiga. Jadi cek ini adalah cek yang diterbitkan untuk diri penarik sendiri. Yang kelima ada cek inkaso. Jadi cek inkaso adalah cek yang di dalamnya terdapat kata inkaso atau kata dalam pemberian kuasa atau kata lain sejenisnya. Yang keenam ada cek berdomisili. Jadi cek ini adalah cek yang di tempat pencariannya ditunjukkan
di tempat tertentu, yakni di tempat pihak ketiga atau di tempat pihak tersangkut. Yang ketujuh ada cek silang, adalah cek yang di lembarannya diberikan garis silang, di mana cek seperti ini hanya dapat dibayarkan jika pembawaannya adalah bank lain atau nasabah tertarik. Yang kedelapan ada cek untuk perhitungan, adalah cek yang pembayarannya diberikan kata untuk diperhitungkan atau kata lain yang sejenis. Selanjutnya ada cek perjalanan. Jadi cek ini adalah cek yang diterbitkan oleh seseorang yang akan melakukan perjalanan ke tempat lain, sehingga ia tidak perlu membawa uang tunai dalam perjalanan. Selanjutnya surat berharga yang lainnya yaitu surat sanggup. Jadi surat sanggup adalah suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang surat sanggup. Jadi adapun syarat-syarat formal dari surat sanggup ini adalah sesuai dengan pasal 174 KUDH, yaitu kata surat sanggup yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai dalam surat sanggup. Yang kedua yaitu kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nah, yang ketiga yaitu tanggal pembayaran. Yang keempat ada penetapan tempat pembayaran. Yang kelima ada tanggal dan tempat surat sanggup ditarik atau diterbitkan. Yang keenam ada nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan. Yang ketujuh ada tanda tangan penerbit surat aksep. Surat selanjutnya yaitu biliat giro. Biliat giro ini adalah suatu perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindah bukukan sejumlah uang yang ada pada bank, di mana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah yang cukup ke rekening milik pihak yang namanya tersebut dalam biliat giro tersebut. Baik, yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah surat berharga lainnya. Yang pertama ada surat berharga kwitansi atas tunjuk. Jadi istilah kwitansi merujuk pada dokumen yang diberi tanggal dan diterbitkan atas suatu pembayaran. Jadi jenis surat berharga ini adalah salah satu yang cukup sering kita temukan, terutama dalam transaksi jual beli. Yang kedua, misalnya kwitansi jual beli tanah yang diterbitkan kepada pembayar setelah ia menyerahkan sejumlah dana untuk membeli tanah tersebut. Yang kedua ada jenis surat berharga dalam bentuk saham. Jadi kita tentu familiar dengan saham atau blanko saham, bukan? Jadi dokumen satu ini juga tergolong ke dalam surat berharga dan diatur dalam pasal 40 KUHD. Jadi tanda kepemilikan atas suatu perusahaan atau perseroan terbatas, bentuknya ini berupa selembar kertas. Nah, jika dilihat dari kekuatan hak tagih atau klaim, dokumen ini bisa dibedakan menjadi saham biasa dan saham preferen. Jadi jika kita tertarik atau terjun dalam kegiatan jual beli saham, pastikan kita sudah mengetahui risiko dan keuntungan dari jenis saham. Jadi tak hanya itu, kita juga harus memahami berbagai istilah dari saham. Yang selanjutnya ada surat berharga konsumen atau bill of lading. Jadi ada konsumen yang umumnya digunakan oleh perusahaan pelayaran. Jadi dokumen ini atau jenis surat berharga ini merupakan pernyataan dari pengangkut bahwa mereka sudah menerima barang dari pengirim untuk diserahkan kepada pihak tertentu. Sementara bill of lading merupakan tanda bukti perjanjian pengangkutan suatu barang melalui laut. Jadi
Landasan hukum jenis surat berharga ini tertuang dalam pasal 50 KUHD. Jadi surat yang terakhir yaitu delivery order. Jadi pada pasal 510 KUHD dijelaskan bahwa delivery order merupakan dokumen yang dimiliki oleh pemegang sah suatu barang. Jadi maksudnya ia merupakan penerima sah dari barang yang diangkut sesuai dengan konsumennya. Maka dia berhak penuntut atas penyerahan suatu barang di tempat. Jadi, namun hak ini bisa gugur jika menurut hukum ia bukanlah pemegang hak yang sah. Baik, sekiranya itu yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.